真可惜。肉身化道，好浓郁的空间气息。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wuxen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Pada episode sebelumnya kita sudah melihat keajaiban dari kolam luar angkasa yang sangat luar biasa. Hal itu bisa kita ketahui dari Lord Qingchen yang setelah memasukinya, aura ruang secara paksa masuk ke dalam tubuhnya. Awalnya Lord Qingchen merasa kesakitan, tapi akhirnya ia pun menyadari kalau kolam ini memiliki aturan yang sama dengan kolam darah, di mana untuk menyerapnya seseorang diharuskan melepaskan semua benda eksternal termasuk dengan pakaian. Lord Qingchen yang sudah mengetahui kuncinya, ia pun memberitahu pada 3 wanita yang tentu saja ketiganya pun menjadi malu dengan syarat tersebut. Tapi Xiansu tidaklah menolaknya, karena demi menjadi kuat dan demi Lord Qingchen, ia pun rela melakukan apapun dan akhirnya terjun ke dalam kolam. Begitupun dengan Chen Xixi, dia juga melakukannya tapi tidak dengan Jiruyu. Dirinya yang tidak percaya lantas langsung memasuki kolamnya tanpa mendengar saran dari Lord kita. Awalnya dia baik-baik saja, tapi lama-kelamaan tubuhnya mulai muncul bercak dan membuatnya menjadi kesakitan. Beruntung Lord Qingchen dengan sigap segera menolongnya dan dengan itu semuanya pun mulai kultivasinya. Pada saat ini mereka pun tak terasa telah melakukan kultivasi hingga setengah bulan. Dan hasilnya ketiga wanita telah berhasil memadatkan energi ruang hingga 8-9 proyeksi. Begitupun dengan Lord kita yang berhasil memadatkan sampai 10 energi. Tapi di saat itu Lord kita tidak merasakan adanya sebuah tanda terobosan. Alhasil ia pun menjadi bingung dan kembali berkultivasi. Dan kita pun masuk ke cerita barunya. Di sana Lord Qingchen masih menyerap energi ruang dan kini seperti kita tahu, Lord kita sudah memadatkan 10 energi Dao. Tentu jumlah tersebut tidaklah cukup bagi dirinya dan inginlah memadatkannya lagi. Di sana Lord kita mulailah menganalisis dengan seksama dan setelah sekian lama ia pun mengingat dengan teknik bela diri Kaisar Bintang 9 yang ada di dalam tubuhnya. Diketahui ketika seorang praktisi biasa berkultivasi, maka akan memadatkan hingga 10 dao ruang yang merupakan batasnya. Tetapi seni bela diri Kaisar Bintang 9 milik Lord Qingchen itu mampu memadatkan hingga 12 dao ruang. Artinya karena Lord kita memiliki teknik tersebut, maka sudah dipastikan Lord Qingchen pasti bisa memadatkan dao ruang sampai tingkatan tertinggi sebanyak 12. Jadi untuk Lord Qingchen jika ingin memasuki ke tahap tengah Kaisar bela diri, maka dia harus memadatkan sampai 12 dao ruang. Mengetahui akan hal itu tanpa berlama-lama Lord kita kembali melakukan pemadatan dao ruang yang ke-11-nya. Awalnya sebuah celah spasial kembali muncul dan dari dalamnya juga keluar dao ruang yang ke-11. Akan tetapi memadatkan dao ruang yang ke-11 ini bukan perkara mudah. Hal itu bisa kita lihat jika Lord Qingchen kewalahan dan dao ruang pun tidak jadi dipadatkan. Hal itu membuatnya bertanya-tanya, apakah mungkin ada kesalahan untuk memadatkannya. Lagi-lagi Lord kita pun kembali berpikir untuk menggunakan metode lain dalam memadatkannya. Segera ia pun kemudian mencoba lagi dan tanpa disangka, metode kali ini tidak disangka memaksa cakram giok keluar dari tubuhnya, yang kini membantu memadatkan energi dao tersebut yang mulai perlahan keluar. Melihat ini Lord Qingchen terkejut, tidak menyangka cakram giok memiliki efek seperti itu. Alhasil karena metodenya sudah ditemukan, maka dia pun kembali memadatkan dao ruang yang ke-12 bersamaan dengan dao ruang yang ke-11. 迎面10条经脉已是极限，我还有多年没有用到道格之力。
Di saat proses pemadatan dao ruang tersebut, tiba-tiba alam bawah Lord Qinchen dibawa pada berbagai tempat yang sampailah pada sebuah tempat yang di sana terdapat sebuah dao yang sudah disusun menjadi seperti pohon es. Jelas di saat ini Lord Qinchen masih kebingungan dengan perjalanan spiritualnya. Dia pun kemudian mulai mendekati pohon dao itu dan ingin menelitinya. Tapi secara tiba-tiba pohon dao itu berubah menjadi sebuah rantai bergerak memasuki tubuhnya. Yang ternyata fenomena itu merupakan tanda jika dao ruang yang ke-12 sudah terbentuk dan seketika tubuh Lord Qinchen mengalami semacam perubahan transformasi. Menjadi sosok transparan dan ini disebut sebagai transformasi fisik. Setelah mengalami ini, tiba-tiba sebuah energi di atas kepalanya mulai terbentuk. Qinchen mengira apakah ini sebuah guntur kesengsaraan. Namun setelah diteliti ini bukanlah guntur kesengsaraan, melainkan adalah awan roh angkasa. Seketika energi di atas mereka berubah menjadi bentuk pola segel yang kini menghujani mereka dengan energi berwarna kuning. Baik Qinchen dan ketiga wanita menjadi terkejut bertanya-tanya apa yang sebenarnya kini telah terjadi. Dikarenakan energi ini tidak berbahaya, jadi Xiansu mencoba menyerapnya untuk membantunya memadatkan dao ruangnya lagi. Alhasil bisa kita lihat beberapa celah spiritualnya pun muncul yang itu juga sekaligus memanggil dao ruangnya lagi. Selain Xiansu, di sana Lord Qinchen dan kedua orang lainnya juga mengikuti gerakan Xiansu dengan menyerapnya. Alhasil setelah menyerapnya, tanpa disangka, semua orang pun tiba-tiba menembakkan semacam energi ke atas langit yang ternyata itu merupakan pertanda jika semua orang telah berhasil melakukan terobosan. Di sana Jiruyu sangat senang karena kultivasi mereka tidaklah sia-sia dan kini semuanya telah menerobos ke tahap menengah kaisar bela diri bersama-sama. Dari depan Lord Qinchen mengatakan jika semuanya sudah menerobos maka inilah waktu yang tepat untuk memadatkan dasar kultivasinya. Mendengar itu ketiganya pun setuju dan Jiruyu mengeluarkan beberapa ramuan untuk membantu memadatkannya. Begitupun dengan Chen Sisi, dia mengeluarkan satu batu asli tingkat atas untuk diserap bersama-sama. Kan tetapi Lord Qinchen menghentikan mereka. Dia menyuruh semuanya untuk menyimpan saja harta mereka karena kini Lord Qinchen akanlah mengeluarkan semua harta untuk digunakan bersama-sama. Segera ia pun mengeluarkan 5 buah batu berwarna kuning yang langsung ia sebarkan untuk diserap oleh mereka bersama-sama. Melihat ini, jelas Jiruyu menjadi kaget bukan kepalang karena batu yang dikeluarkan Qinchen ternyata urat batu tingkat atas, yang tentu sebuah bahan yang paling bagus untuk memadatkan dasar kultivasinya. Setelah menyebarkannya, Lord kita menyuruh semuanya untuk berkultivasi lagi dan dengan ini semuanya pun kembali melakukan kultivasi. Waktu demi waktu terus berlalu. Di sana Lord Qinchen dan yang lainnya masih melakukan penyerapan dengan cara yang ekstrim. Tak terasa setengah tahun sudah terlewati, bahkan saat ini musim salju juga mulai muncul tapi mereka belum terlihat adanya tanda-tanda menyudahi kultivasinya. Musim pun terus berganti hingga sampailah pada satu titik kalau pelatihan mereka akan selesai. Hal itu ditandai dengan aura Qinchen yang mulai menjadi semakin besar dan dia juga mulai membentuk segel tangan dan terjadilah sebuah ledakan. Segera setelah itu Qinchen pun terbangun melihat ke atas langit dan langsung terkejut ternyata selama periode pelatihannya dirinya sudah memadatkan hingga 36 dao ruang yang sangat luar biasa. Dia bergumam hanya tinggal satu langkah lagi bagi dirinya menuju tahap puncak kaisar bela diri.
Di sana dia penasaran bagaimanakah kabar Xiansu dan yang lainnya, apakah juga sudah selesai kultivasinya. Qin Chen pun melihat ke arah mereka dan langsung aja dia pun terkejut sejadi-jadinya. Begitupun dengan Jiruyu dan yang lainnya, ketika selesai berkultivasi mereka menjadi malu dan berteriak. Lord Qin Chen yang kaget juga menyangkal perilakunya ini kalau ini merupakan kesalahpahaman dan segera menjauh dari tempat mereka. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.